So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah Infinix Hot 40 Pro, HP kelas entry level terbaru dari Infinix yang speknya ini tuh bikin geleng-geleng kepala ya. Gimana nggak? Harganya ini cuma 2,1 jutaan aja, tapi yang apa Infinix kasih itu tuh udah ngelebihin ekspektasi kaum mendang-mending. Oke, pertama kita ngomongin desainnya dulu yang harus diakui ini cakep. Bukan cakep karena bentuk kameranya yang niruin iPhone ya, tapi lebih ke finishing bodinya yang seniat ini dibikin sama Infinix. Jadi keinget 2-3 tahun lalu di mana desain bukan prioritas Infinix. Cuma sekarang tuh mereka udah lebih care soal itu karena mereka pengen dapetin pasar yang lebih luas. Ya kalau mau fair-fairan aku juga agak sebel sih lihat desain kamera yang niru banget si iPhone. Tapi harus aku apresiasi juga finishingnya yang cakep dan gak kelihatan kayak HP murah. Di sisi atas smartphone ini ada grill speaker. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power yang merangkap sebagai fingerprint scanner. Di sisi kiri ada SIM tray slot yang jenisnya ini triple slot. Jadi tuh bisa nampung 2 buah kartu nano SIM plus 1 micro SD tambahan. Sementara itu di sisi bawahnya ini ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon, lubang charging USB-C dan grill speaker lagi yang menandakan speakernya ini udah stereo. Buat NFC dia tentunya ada ya dengan posisi sensor yang ada di samping rumah kameranya. Oke lanjut, kalau buat layar, panel yang dipakai ini IPS LCD, resolusinya Full HD Plus dan luas layarnya ini ada di 6,78 inci. Untuk kualitas gambar yang ditampilin tentunya nggak akan sebagus layar AMOLED ya, cuma buat di kelasnya ini udah cakep. Wajar lah buat HP harga 2,1 jutaan. Buat refresh rate ini ada di 120 Hz dan dia tuh punya peak brightness di 500 nits aja yang agak sulit-sulit dikit buat dilihat di luar ruangan. Kalau buat desain sih udah cukup oke ya standar HP 2 jutaan lah. Yang bezel bagian bawah ini sedikit lebih tebel. Overall sih kualitas layarnya ini udah lumayan oke. Desainnya juga not bad, ya udah pas lah sama kelas harganya yang ada di 2,1 jutaan. Kalau buat performa Infinix Hot 40 Pro ini itu pakai chipset MediaTek Helio G99 yang udah sangat populer. Sementara itu buat storage RAM-nya ini 8 GB dan internalnya ada di 256 GB. Buat Helio G99 kalian udah tahu gimana lah ya performa chipset yang satu ini. Kita udah sering bahas juga dan ini emang chipset yang kencang buat HP di harga 2 jutaan. Buat dipakai aktivitas harian sih nggak usah diraguin lagi ya, udah nyaman lah buat jalanin apps-apps yang sehari-hari kita pakai. Nah, kalau buat main game, langsung aja kita tes gimana performanya. Main Mobile Legends ini dapetin settingan grafik ultra dengan refresh rate super. Pas main ini bisa nyaman dan dapetin rata-rata FPS yang ada di 80-an FPS. Dan ini hitungannya udah enak ya. Pas war rame gitu, ini ya FPS nggak lebih rendah dari 50 FPS. Dan buat mainin game yang satu ini udah dijamin enak. Kalau buat PUBG Mobile, settingan yang kebuka ini ada di Smooth Ultra sampai HD High. Pas dicoba di settingan Smooth Ultranya, ini aman banget buat dapetin 40 FPS tanpa adanya kendala sama sekali. Intinya ini udah nyaman banget lah, apalagi gyroscope-nya ini juga udah hardware, jadi pengalaman pakainya ini lebih asik lagi. Kalau buat Genshin Impact ini aku coba di settingan lowest dan pas lagi jalan-jalan santai, FPS ini ada di kisaran 45 sampai 55 FPS dan ketika lagi battle yang ngeluarin banyak efek, FPS ini turun ke angka 35 sampai 45 FPS. Ini fluktuatif ya, kalau emang lagi battle biasa kayak gini aja ini bisa dapetin di kisaran 45 FPS dan ini hasilnya bagus banget nih buat HP harga 2 jutaan. Oke, kalau buat baterai ini kapasitasnya 5000 mAh. Dipakai nonton YouTube selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 6%. Main sosmed, IG, TikTok selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 7%. Dan buat main Genshin di settingan lowestnya selama 1 jam, baterai ini berkurang sebanyak 20%. Untuk kecepatan ngecas sendiri ini ada di 33 watt, jadi buat isi daya dari 0 sampai full butuh waktu 1,5 jam. Buat sistem operasi Infinix Hot 40 Pro ini itu pakai XOS 13.5 dengan basis Android 13. Untuk update sendiri karena ini seri Hot, jadi jangan berharap banyak ya. Aku sendiri nggak dapat info berapa kali, cuma anggap aja nggak ada, biar nggak terlalu berharap juga yang ujung-ujungnya bikin sakit. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera Infinix Hot 40 Pro ini dibekali dengan setup triple kamera. Ada kamera utama yang punya resolusi 108 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel dan auxiliary lens sebagai pemanis atau gimmick. Sementara itu buat kamera di bagian depan ini ada kamera yang resolusinya 32 megapiksel.
Buat hasilnya ini lumayan oke ya, standar HP buat harga 2 jutaan lah, yang mana pasti bagus di kondisi yang cukup cahaya kayak gini. Detailnya sih lumayan oke karena resolusinya yang tinggi, terus warnanya juga lumayan bisa hampir-hampir mirip kayak objek asli, dan kalau buat dynamic range ini lumayan luas meski masih ada beberapa bagian di shadows-nya yang agak kurang detail. Nah, sisanya kalian bisa cek aja dari hasil foto-foto berikut ini. Oke, ini contoh perekaman video dari Infinix Hot 40 Pro. Ini resolusi Full HD 30 fps, hasilnya seperti ini. Di Full HD 30 ada mode Ultra Steady ya. Hasilnya lebih nge-crop, cuma ya bisa kalian lihat ini lebih stabil ketika ngerekam, dan kalau dipakai jalan juga guncangannya nggak begitu kerasa. Kalau ini buat Full HD 60 fps, cuma nanti bakal dikompres ya. Ini kita cuma lihat kestabilan gambarnya kayak gimana. Yang jelas kalau 60 fps ya lebih smooth, karena framenya lebih banyak juga kan. Cuma biasanya 60 fps itu kurang stabil buat HP-HP harga 2 jutaan kayak gini. Kayak biasa, HP-HP dari Transsion selalu ada resolusi 2K. Ini 2K 30 fps, hasilnya seperti ini. Oke, ini contoh perekaman video kamera depan dari Infinix Hot 40 Pro. Ini resolusi Full HD 30 fps, hasilnya seperti ini. Mukaku rada aneh ya, rada pucet. Kamera depan ada Ultra Steady. Ya, hasilnya seperti ini. Ini kita coba pakai jalan. Ya sih, lebih stabil, lebih enak. Ini buat Full HD 60 fps kamera depan. Jadi resolusinya sama ya kayak yang kamera belakang tadi. Bisa Full HD 60 sama 2K 30, nanti kita bakal coba juga. Nah, ini yang 2K 30 fps, hasilnya seperti ini. Oke, gitu aja. Kita balik ke studio. Oke, kesimpulannya Infinix Hot 40 Pro ini dengan harga 2,1 juta menurutku ya udah bisa kasih sesuatu yang cakep ya, terutama buat kalian yang mentingin spek banget. Chipset kenceng, storage lega, baterai gede, ngecas kenceng, kamera juga resolusinya tinggi. Ya udah cukup kelihatan gagah lah kalau mau disandingin sama HP-HP lain di rentang harga yang sama. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.